Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Harapan kita, antum, apa yang bisa antum lakukan setelah mendengar cerita Nabi Musa puasa pada tanggal 10 Muharram? Antum gak ikut dikejar-kejar sama Fir'aun? Masa puasa enggak? Oh Ustaz, puasa kan enggak wajib Ustaz. Iya, tapi kita bicara syukur kepada Allah. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bertahun-tahun beliau puasa tanggal 10. Pada tahun ke-11 Hijriah, setelah lewat bulan Muharram, beliau meninggal kapan jamaah? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau mengatakan sebelum meninggal dunia, ya, la in ishtu ilal qadim, kalau aku hidup sampai tahun depan, atau ilal qabil, la asumanna tasi', aku akan puasa tanggal 9. Maka usahakan antum puasa tanggal 9, 10. Tapi antum mau puasa 10 hari silahkan, karena sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, pesan ini sudah saya persiapkan dari rumah. Saya seorang mahasiswa asal kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini pernah jadi ibu kota negara. Iya. Mungkin sebagian berpikir ibu kota itu cuma Jakarta. Ternyata ibu kota pernah pindah di Bukit Tinggi. Dan nanti akan pindah kemana? Ke Kalimantan. Wallahu alam. Asal kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang sekarang sedang kuliah S2 di Surabaya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz agar saya selalu istiqomah dalam belajar. Selama ini saya sering lalai dalam belajar dan beribadah karena penggunaan media sosial. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara medsos, alatnya itu apa sih? Ini handphone kita. Kita yang punya handphone apa handphone yang punya kita? Kalau kita pemilik handphone, kita akan bebas mau bawa atau mau buang handphone. Antum pemilik, antum mau tinggal di kamar, antum tinggal. Antum mau matikan, antum bisa matikan. Kartunya mau antum buang bisa nggak? Bisa. Tapi kita dikuasai oleh handphone. Bukan kita pemilik handphone, tapi handphone itu yang memiliki kita. Dia benda jemaah, tapi dia memiliki kekuatan magnet yang memanggil kita. Mas, ayolah mas, masa ada dibuka mas? Antum lihat, astagfirullah. Kita itu dikuasai sama handphone ya. Maka kalau dikatakan antum sekarang, antum bisa nggak punya handphone, bisa nggak jemaah? Kalau kita bicara terus terang, anak kemarin sudah ngomong, anak kayaknya mau beli handphone satu lagi, handphone yang hanya bisa buat telepon sama SMS. Soalnya kadang-kala orang berpikir takut ada telepon penting Pak Ustaz. Seperti itu selalu alasan. Akhirnya dia selalu on, mati charger, mati lagi power bank, apa semuanya coba dia lakukan supaya handphonenya hidup walaupun dia mati. Dia nggak urusan coba. Maka nasihat anak, antum bikin perjanjian dengan handphone antum, sama-sama tanda tangan. Pokoknya anak ketemu antum habis asar, katakan, tulis, anak ketemu handphone habis asar sampai sebelum maghrib. Sudah, antum atur.
dan betul. Usahakan kita konsisten dengan janji kita. Kemudian kalau dikatakan enggak Ustaz, ana lihat kajian Ustaz ini, subhanallah. Kata teman-teman yang pegang YouTube ana, Ustaz, orang yang nonton itu mungkin cuma 5 menit, 3 menit. Enggak lama mereka nonton. Tapi kalau nonton film sampai selesai. Kalau nonton kajian dicepetin, selesai. Itu yang pertama. Jadi usahakan antum atur diri antum dengan handphone, dengan medsos. Kemudian yang kedua, ingat dengan amanah. Amanah antum belajar. Orang tua antum berpikir antum belajar beneran di sini. Ini buat anak-anak yang kuliah. Kalau kiranya antum kuliah tidak menghasilkan apa-apa, berhenti kuliah. Jadi kalau dikatakan Ustaz anak belajar enggak belajar, Ustaz ahsan kerja. Daripada ngerepotin orang tua tiap bulan harus kirim fulus buat antum, sedangkan antum bermain-main di sini. Maka antum bilang orang tua, Abah Umi nggak usah kirim lagi fulus, ana yang tiap bulan kirim fulus. Nak kamu belum lulus? Enggak, saya berhenti sudah. Artinya kerja sudah. Daripada memang ada orang nggak serius kuliah jemaah. Antum pikir semua yang kuliah itu serius? Berapa persen sih yang serius? Mana yang kuliah? Antum lagi kuliah? Teman antum yang serius belajar berapa sekelas itu? Sekelas berapa? Berapa teman? Berapa? 120. 20. Yang serius berapa belajar? Yang nggak pacaran, yang nggak mau cewek gitu, memang benar-benar belajar gitu. Berapa orang? Berapa persen? Nah, oh antum yang tanya, Masya Allah, kayaknya serius antum belajarnya. Insya Allah, Insya Allah, kayaknya nggak banyak yang serius. Antum termasuk yang nggak serius. Berusaha serius ya jemaah. Kita doakan semoga saudara kita ini mudah-mudahan bisa serius, pulang bermanfaat buat bangsa dan negerinya jemaah. Maka sebenarnya kita bisa ngontrol diri kita. Antum kapan antum bisa mengatakan anak ketemu handphone jam sekian sampai jam sekian, sisanya tinggalkan. Dan sering-sering ke perpustakaan. Anak nasihat anak buat mahasiswa, perpustakaan sekarang itu sepi. Zaman anak waktu kita ke perpustakaan itu masih harus apa? Yang pakai kartu itu nyari lama, kadang-kadang nggak dapat. Sekarang orang nggak lagi datang karena semua informasi bisa didapat dari handphone. Tapi datang ke perpustakaan, cari teman-teman yang baik. Semoga dengan cara seperti itu antum bisa memanfaatkan waktu dan jangan pernah berhenti berdoa. Dalam sehari coba doa kita 2 jam isinya doa. Khususkan 2 jam doa. Minta antum beli buku doa, antum minta semua yang ditulis di sana. Khususnya doa-doa Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat 1 kali? Karena Anda bekerja di tempat toko yang mempunyai 3 karyawan yang setiap minggu pasti bergantian untuk salah satunya menjaga toko. Karena toko retailnya tidak boleh kosong karyawannya, harus ada 1 orang yang pelayan standby. Jamaah, inilah kecintaan kepada dunia. Padahal Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, segera kalian menuju zikrullah dan tinggalkan perniagaan. Allah sebutkan perniagaan. Makanya sekarang jadi masalah. Terkadang kala tokonya ini yang punya non muslim atau muslim cinta dunia. Dia berpikir kalau tutup berapa keuntungannya? Hilang. Maka antum harus ngomong sama bos. Bos, jangan takut. Rizki Allah. Antum bener. Katakan kalau kami ini taat masuk ke masjid, sholat Jumat, insya Allah rizki bos akan semakin lancar.
Tapi kalau kita nggak taat sama Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat ditinggalkan karena untuk menjaga perdagangan, menjaga perniagaan, maka yang ada Allah akan benci sama kita dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita. Maka nasihat anak antum perlu komunikasi yang baik. Tutup tokonya. Sekali lagi jemaah, banyak di antara kita yang diperbudak oleh dunia. Dia yang punya toko. Antum kalau punya toko, bisa nggak antum tutup, antum liburan kemana? Bisa. Dulu ada seorang jemaah, ini cerita seorang yang nggak bisa datang kajian karena dia pelayan ditutup. Setiap ada kajian, ya Allah Ustaz, ana nggak bisa datang Ustaz, doakan Ustaznya supaya ana punya usaha sendiri jadi bisa datang kajian, insyaallah. Sampai tuh orang ceritanya punya toko sendiri, punya usaha sendiri, nggak datang kajian. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, sekarang bisa streaming Pak Ustaz. Jadi jaga toko sama streaming ya Pak. Dia baru tahu bosnya dia dulu kayak dia, sekarang dia jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Izin Ustaz, apa bedanya firman Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dengan firman Allah sayaj'alullah ba'da usri yusra? Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Tapi di surat Asy-Syarah Allah ingin menyebutkan bahwa kemudahan itu sedang bersama kesulitan. Walaupun datangnya sesudahnya, tapi dia itu jalan bareng sebenarnya. Kalau antum sedang kesulitan, di mana kemudahan? Di belakangnya kesulitan atau bersama? Bersama kesulitan. Dan kita nggak tahu, biasanya memang kemudahan itu baru datang ketika antum sampai jalan buntu. Allah kasih. Yang penting jangan putus asa dan jangan suudzon sama Allah Jalla Jalaluhu. Astagfirullahaladzim. Tolong saran untuk saya Ustaz. Saya sudah berusaha sabar bagaimana menghadapi ibu yang masih suka berzina. Padahal sudah sering saya ajak ke majelis taklim, sudah mengenal sunnah dan mengetahui kalau itu adalah dosa besar. Wallahi jemaah, PR kita itu banyak. Kalau kita melihat negeri kita, dulu kita sering mendengar Indonesia itu darurat narkoba. Tahun 2013 Indonesia itu sudah darurat zina. Hasil riset Menteri Kesehatan bersama Komite Perlindungan Anak tahun 2013 itu 62,7% remaja itu pernah melakukan perzinahan. Itu 6 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Sisa berapa yang belum berzina? Sisa berapa? 37,8. Siap. Itu mau dibikin berzina dengan caranya milkul yamin Abdul Aziz. Untuk melihat, dia membuat konsep di mana ya yang baik-baik ini yang nggak mau berzina, ya bisa berzina tapi nggak dosa. Karena pada dasarnya semua orang memiliki kecondongan kepada perempuan, semuanya, kecuali yang nggak waras. Ya, yang nggak waras muncul laki suka sama laki. Maka kalau dengar seperti ini jamaah, tugas anak ini jangan berhenti sholat malam, doa minta sama Allah SWT. Itu ibu antum. Kalau ibu antum seorang janda, maka sampaikan kepada ibu untuk menikah. Perempuan berzina karena dua hal.
Kalau bukan karena harta, karena nafsu dia. Ada yang berzina karena memang mencari uang. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan kita tahu dosa zina ini dosa yang paling menjijikkan hukumannya di dunia. Dan kita doakan semoga orang ini mendapatkan hidayah dan anaknya jangan putus asa. Jangan putus asa untuk mendakwahin orang tuanya. Duduk bersama orang tuanya, bicara tentang keimanan sama orang tuanya. Bukakan tafsir surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar, 3 surat tuh yang menggambarkan tentang bagaimana kiamat. Tunjukkan kepada ibu bahwa semua kenikmatan ini nggak ada artinya ya. Maka harus sabar anak ini menumbuhkan keimanan di diri ibunya. Yang menyebabkan orang itu mampu meninggalkan dosa apa? Iman. Ketika imannya sedang down, semua dosa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kadang kita kurang yakin akan pertolongan Allah karena merasa banyak dosa. Jadi takut tidak ditolong. Apakah perasaan seperti ini dibenarkan? Begini jemaah. Ada makhluk, ada khaliq. Ada hamba, ada Allah sebagai pencipta. Kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, kalau Allah senantiasa menepati janjinya, kalau Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi kita harus senantiasa suudzon sama diri kita. Artinya kita buruk sangka bukan sama Allah. Allah tuh Maha baik, cuma ana memang nggak pantas ditolong ya Allah, tapi aku minta pertolonganmu ya Allah. Maka ini harus ada pada diri kita. Jangan sampai antum mengatakan ana ini sudah baik, tapi Allah nggak nolong-nolong ana. Itu orang yang GR seperti itu. Allah berjanji, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kita jamaah mencari solusi dari arah yang kita sangka. Oh, mungkin di sini ada solusi, mungkin di sini ada solusi. Nabi Musa alaihissalam di mana ada solusi? Di Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia laksanakan perintah Allah sampai pantai nggak ada urusan buat dia. Dia sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak kepikir orang dari mana solusi akan datang. Allah azza wa jalla. Rizki dari sana akan datang. Maka berusahalah untuk mencari rizki dari arah yang tidak disangka. Kalau bicara gaji, antum capek mikir gaji. Kenapa? Sudah tahu pengeluarannya jelas. Ya Allah, utang sekian, kredit sekian, tinggal 300.000. Ya Allah, astagfirullah. Jelas. Tapi Allah bisa kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka antum husnudzon sama Allah dan buruk sangka sama diri antum. Apakah sama berdialog dengan berdebat? Apakah kita harus meninggalkan dialog meskipun kita benar menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apakah sama berdebat dengan dialog? Mungkin mirip. Tapi berdebat biasanya berbantah-bantahan. Tapi kalau dialog kadang-kadang kita cuma kasih tahu gini-gini selesai. Makanya kalau kita mau ngomong sama orang, kita lihat orang itu. Orang ini sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Ketika antum lihat dia mencari pembenaran, antum nggak usah dialog sama dia. Kalau dia memang enggak, anak kepingin tahu. Kalau gini kan enak kita ngobrol. Dia punya pertanyaan lagi kita jawab kepada dia. Tapi kalau dia mencari pembenaran, dia nggak bisa kita melanjutkan dialog dengan dia. Dan dialog ini atau berdebat sendiri jamaah termasuk salah satu sarana berdakwah. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah engkau dengan mereka dengan cara yang paling baik. Karena biasanya dialog ini bikin orang marah. Maka tolong caranya yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab.
bolehkah saya hanya bersedekah kepada orang tua dan kakak saya saja tanpa bersedekah kepada orang lain? Karena kondisi keuangan orang tua dan kakak saya sedang kurang, sedangkan gaji saya hanya cukup untuk diri sendiri, membantu orang tua dan kakak saya saja. Subhanallah jemaah. Berarti ada yang mungkin salah faham tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Di masa Rasul SAW ada yang bertanya kepada Nabi. Kira-kira mungkin seperti ini pertanyaannya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua dan kerabat. Allah mulai dengan kedua orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian fakir, miskin, yatim, yang lainnya nantinya. Tapi yang pertama adalah orang tua kita dan kerabat kita. Kalau ternyata uang antum nggak cukup buat yang lainnya, alhamdulillah, sudah antum membantu orang tua dan kerabat. Dan jangan sampai antum membantu yang lainnya, bangun masjid, ya, sumbang sana, antum punya saudara rumahnya reot, antum punya keluarga susah makan. Kenapa orang berat menyumbang keluarga? Kalau menyumbang orang lain biasanya banyak yang tahu, tapi kalau antum kasih orang tua antum, siapa yang tahu? Biasanya itu akan membantu kita lebih ikhlas. Barakallahu fikum. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang satu kira-kira tadi sudah dijawab. Yang kedua, apakah konfirmasi kepada panitia pembangunan masjid setelah transfer sumbangan bukan bagian dari riya? Berlawanan dengan pemahaman tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jamaah, sodakoh itu ada dua macam. Sodakoh terang-terangan, sodakoh sembunyi-sembunyi. Allah mengatakan, in tubdus sodaqati fani'immahi. Kalau kalian sodakoh terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kemudian kalian berikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka itu lebih baik buat kalian. Jadi sedekah terang-terangan bukan riya. Riya itu adalah keinginan di hati, ingin dipuji, ingin disanjung, itu riya. Jadi kalau antum konfirmasi, kembali kepada niat antum. Ketika antum konfirmasi, mas saya sudah transfer mas 100 juta, nama saya Fulan, saya tetangga masjid mas. Jangan. Oh iya, antum ini yang bermasalah. Ada apa antum kasih tahu dia kalau antum tetangga masjid? Antum kan mau konfirmasi kalau duitnya sudah dikirim, tolong dicek. Dia kan nggak kenal sama antum. Sudah cukup. Jadi konfirmasi bukan termasuk dari riya. Bahkan antum sedekah terang-terang pun nggak harus riya. Momennya sekarang lagi ada kotak amal ngomong, antum mau sedekah, ya Allah kelihatan orang tuh nggak jadilah. Antum nggak sedekah, yang lainnya sedekah gitu. Barakallahu fikum. Nah, saya ingin menanyakan mengapa Nabi Harun yang diminta Nabi Musa untuk mendampinginya dan Allah pun menyetujuinya, dan bagaimana Nabi Harun lolos dari pembunuhan Fir'aun sewaktu bayi-bayi. Mohon penjelasan Ustaz, karena sedikit sekali riwayat tentang Nabi Harun alaihissalam. Sahih jemaah. Ini pertanyaan yang bagus sekali, karena kok bisa Nabi Musa harus seperti itu selamat, sedangkan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa hidup tanpa ada masalah. Setelah Fir'aun memberlakukan pembunuhan bayi laki-laki yang lahir, itu pejabat-pejabat negara ngomong sama Fir'aun, Pak Fir'aun, mungkin dia mengatakan ini, kalau dibunuh semua yang laki, nanti siapa yang kerja? Mereka berpikir,
Kalau semua yang laki dibunuh, nanti habis generasi lelaki yang mereka sebenarnya budak yang membantu. Antum lihat piramid-piramid yang dibangun, mereka itu jamaah. Akhirnya membuat kebijakan 1 tahun dibunuh, 1 tahun dihidupkan. Nabi Harun termasuk yang lahir pada masa tidak dibunuhnya bayi-bayi laki-laki. Maka Nabi Harun hidup. Hadza wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Umur ana 19 tahun dan insyaallah ana akan segera menikah, dan mohon doanya agar Allah memberkahi kami di dunia dan di akhirat. Ustaz, syukran. Jazakallah khairan. Masyaallah. Yang penting kalau nikah muda jangan membebani orang tua. Nih anak-anak yang mau nikah muda boleh dan baik kalau mampu. Nasihat yang kedua, jangan lupa berbakti sama orang tua. Banyak ayah bunda itu nggak ingin menikahkan putra putrinya di kala muda karena takut lupa sama orang tuanya. Maka nasihat anak, kalau antum menikah, ingat sama orang tua, terus berbakti sama orang tua. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya istrimu bukan bidadari. Engkau akan melihat banyak kesalahan istrimu. Dan pernikahan itu kalau bicara enaknya, mungkin enaknya cuma sebulan, 2 bulan. Setelah itu yang ada tanggung jawab. Apalagi kalau antum sudah melihat istri hamil, ya Allah, kok bisa hamil ya? Kok bisa hamil antum yang hamil. Kadang-kadang ada orang kan yang nggak kepingin, dia masih kepingin senang-senang, sudah mulai dia berpikir, ya seperti itulah pernikahan. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah, ini masih ada pertanyaan, insyaallah kita jawab pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti maghrib kita ada kajian. Nah, apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.